Dinilai melanggar protokol kesehatan dan peraturan daerah, puluhan pedagang kaki lima kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta dirazia petugas Satpol PP. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak membuat para pedagang kaki lima panik. Mereka yang tengah menggelar dagangan langsung kocar-kacir dan secepat kilat berusaha mengemasi barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Meski baru sebatas peringatan, namun petugas cukup kesulitan meminta para pedagang agar segera mensterilisasi jalur pedestrian. Ya, sementara ini hanya ini baru yang kita bisa lakukan. Karena apa? Karena berpimpinan kita belum ada perintah untuk sanksi belum ada. Sanksi sejauh ini belum ada. Karena apa? Karena kita masih fokus ke tertib masker dan kumpulan. Razia kembali digelar mengingat membandelnya para pedagang kaki lima dan pedagang pakaian yang menguasai trotoar jalan hingga mengundang kerumunan pengunjung. Para pedagang diingatkan agar tetap mentaati aturan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Jakarta yang semakin meluas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom, ruang dialog yang membahas seputar isu-isu kontroversial, krusial, dan fenomenal yang akan kami bahas selama 1 jam ke depan. Saya Abraham Silaban, selamat bergabung di iNewsroom. Mari kita mulai dengan informasi sejumlah pengemudi ojek online kocar-kacir ketika petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat melakukan razia parkir liar. Petugas membawa kendaraan roda 2 yang tengah parkir di trotoar. Pengemudi ojek online melarikan diri saat melihat kedatangan petugas. Meski ada yang lolos, sejumlah kendaraan roda 2 milik pengemudi ojek online yang tidak mampu menghindar hanya bisa pasrah saat ditindak petugas. Petugas juga mengangkut puluhan sepeda motor yang parkir di bahu jalan. Razia ini digelar mengingat banyaknya trotoar dan bahu jalan yang dijadikan area parkir liar. Seorang pria berusia 45 tahun tewas mendadak di dalam rumah di kawasan Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas saat tengah menjalani isolasi mandiri di rumah sejak seminggu lalu setelah dinyatakan positif COVID-19. Tim pemulasaran Posko Monas langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi jasad seorang pria yang tewas mendadak di dalam rumahnya di Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban merupakan pria berusia 45 tahun yang tengah menjalani isolasi mandiri sejak sepekan lalu akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya, korban mengalami gejala sakit lambung, badan panas, dan lemas. Saat diperiksa dan menjalani uji swab, korban pun dinyatakan positif COVID-19. Yang isolasi mandiri itu tidak ada gejala, langsung terus tadi telepon dari AGD datang tapi sudah buru meninggal duluan. Rencananya keluarga akan membawa korban ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet karena kondisinya tak kunjung membaik setelah menjalani isolasi mandiri selama seminggu. Namun sayang, korban sudah terlebih dahulu meninggal. Di tengah angka COVID yang begitu mengkhawatirkan penularannya, pemirsa, ada suatu hal yang miris. Video pemukulan dan marah-marah kepada tim pemulasaran COVID-19 di Malang, Jawa Timur sempat viral di media sosial. Polisi kemudian melakukan penjemputan pelaku pemukulan tersebut. Penjemputan dilakukan puluhan personil Polresta Malang Kota dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata. Pelaku pemukulan petugas pemulasaran jenazah protokol COVID berstatus sebagai anak pasien COVID yang kemarin meninggal. Pelaku dijemput tanpa perlawanan. Total ada 2 pelaku
yakni anak dan keponakan. Menurut Kapolresta, ada 2 hal yang sesungguhnya menjadi pemicu kejadian kemarin sore di TPU Kasin di Malang, Jawa Timur, yakni lamanya keluarga pelaku dimakamkan dan kedua karena jenazah yang tertukar. Kini, kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota. Dalam waktu dekat, polisi akan mengumumkan hasil pemeriksaan. Sebentar, sebelah sana. Saya. Oh, jelas sama sini. Pepet ya? Iya. Hati ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Iya. Ayo, bangun. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penganiayaan terhadap sopir ambulans, kini kita akan bergabung bersama dengan Kombes Pol Leonardus Simarmata, Kapolresta Malang Kota. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Leonardus. Assalamualaikum, selamat malam, Mas. Ya, Pak Kapolres, langsung saja. Ini kan disebutkan berawal dari kesalahpahaman, yang mana keluarga saat berduka, kemudian secara tidak sengaja itu bisa dikatakan tersulut amarahnya melakukan pemukulan kepada petugas yang sedang lelah bertugas, yang mana saat itu jenazahnya salah akan dimakamkan. Di mana titik kesalahpahamannya? Bisa dijelaskan kepada kami? Ya, secara singkat kami jelaskan bahwa almarhum Bapak Wahid ini meninggal pada hari Kamis 28 Januari dini hari. Lalu dijadwalkan untuk dilakukan pemulasaran jenazah dan pemakaman pada tanggal 28 Januari, hari Kamis juga. Itu urutan yang kedua. Tapi ternyata di dalam prosesnya... Ya. Baik, Mas. Sudah terdengar, Mas? Pak Kapolres, bisa mendengar suara kami? Terdengar, Mas. Terdengar. Iya, kami ulang kembali pertanyaan untuk memberikan kejelasan karena saya tidak bisa mendengar suara Anda. Barangkali tim yang bertugas bisa memperjelas bagaimana audio teknisnya. Namun saya langsung kepada Anda, di mana titik kesalahpahaman kasus pemukulan ini, Pak? Iya, titik kesalahan ini ada pada jadwal yang seharusnya dia di urutan nomor 2 dilakukan pemakaman, lalu dia mundur ke nomor 3, lalu mundur lagi ke nomor 4 dan seterusnya. Lalu terjadi cekcok di rumah sakit di SSA, lalu sempat terjadi perdebatan di sana, sehingga dari pihak keluarga mundur menunggu sampai nanti dimakamkan. Lalu titik yang kedua, pada saat terjadi pemakaman, sebelum dimakamkan, dari pihak keluarga melihat bahwa kotak jenazah tersebut atas nama almarhum Bapak Sugianto, bukan atas nama almarhum Bapak Wahid. Sehingga hal tersebut memicu kemarahan dari pihak keluarga. Ponakan dari almarhum ini lalu mengejar dan menabrak supir daripada ambulan. Lalu pelaku yang merupakan anak daripada almarhum ini melakukan pemukulan di wilayah kepala, sehingga menyebabkan korban pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Demikian, Mas. Ya. Pak Kapolres, ini kan bisa dikatakan cukup miris ya. Kita memahami bahwa keluarga pasien sedang dalam kondisi belasungkawa dan duka. Mereka harus menunggu saat pemulasaran jenazah keluarga mereka. Di sisi lain ada kesalahan secara teknis yang dilakukan oleh petugas yang bisa dikatakan mereka lelah bertugas selama 2 hari terakhir untuk melakukan pemakaman. Bagaimana lantas proses hukumnya? Ya, yang pertama kami tetap pada prinsipnya bahwa perlindungan terhadap petugas yang melakukan pemakaman ini harus tetap kami berikan. Sehingga kami hari ini melakukan proses penyidikan dan juga melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, dan kami kenakan pasal 170 KUHP, melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang di muka umum secara bersama-sama. Dan ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka. Lalu yang kedua, kami juga sudah mendapatkan perkembangan informasi bahwa di antara pelaku maupun juga korban, ini tadi sudah dilakukan pertemuan.
Prinsipnya bagi kami, proses hukum berjalan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila ada restoratif justice ataupun alternatif dispute resolution (ADR). Ini sejenis mediasi begitu ya Pak Kapolres? Kita buka ruang demikian. Tetapi yang perlu kita luruskan bahwa kita tidak mentolerir upaya-upaya yang dilakukan berupa kekerasan terhadap petugas yang melakukan tugas pemakaman ataupun pemulasaran jenazah. Ini yang pesan yang penting yang kami sampaikan. Tetapi dalam perjalanannya kami sudah melakukan tadi tabayun kepada kedua belah pihak dan menyadari kesalahannya masing-masing. Demikian. Tapi di sisi lain kan kita juga tidak menutup mata ada kesalahan teknis yang barangkali ini juga disebabkan oleh tim rumah sakit atau staf atau siapapun yang bertanggung jawab di balik ini. Apakah mereka sudah diperiksa asal muasal perkara ini, mengapa bisa salah jenazah, kemudian mengapa prosesnya begitu panjang, jenazah harus dimakamkan di waktu yang begitu lama sementara keluarga sudah menanti? Ya, pasti Mas. Jadi kita tetap asas equilibrium. Jadi semua sama di mata hukum. Jadi saya juga akan tetap menindaklanjuti. Ini kebetulan memang laporan pertama yang masuk adalah kasus pemukulannya ataupun 170-nya. Ini yang kita proses. Tapi dalam perkembangannya juga kami tetap melakukan pemeriksaan nanti terkait dengan kealpaan ataupun juga hal-hal yang menyebabkan peristiwa itu terjadi ataupun menjadi trigger faktornya. Demikian, Mas. Oke. Dalam konteks ini artinya pelapor adalah korban, sopir ambulans, Pak? Betul. Ini adalah relawan ataupun dari PRC ya. Ini di bawahnya binaan daripada Dinas Kesehatan. Oke. Bagaimana kondisi terakhir yang bersangkutan, Pak? Kondisi yang bersangkutan saat ini sudah sadar dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Dan kami tadi monitor juga, tadi sudah ada kunjungan dari pihak keluarga dari pelaku juga ke rumah sakit. Demikian, Pak. Oke. Pertanyaan terakhir saya, akan ada pertanyaan publik juga, di mana petugas ketika hal ini terjadi begitu? Apakah tidak ada pengamanan ketika proses pemulasaran jenazah dilakukan dari anggota Anda atau petugas keamanan yang sewaktu-waktu bisa melakukan antisipasi gesekan antara keluarga dan petugas, Pak? Justru karena adanya keberadaan petugas, maka bisa dilakukan pencegahan, Mas. Terjadinya korban yang lebih jauh lagi. Jadi dengan adanya anggota kita yang ada di lapangan, terjadinya peristiwa tersebut itu bisa dihentikan. Jadi peristiwa ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Sebelumnya antara supir ini dengan pihak keluarga pelaku itu sudah ada sedikit benturan fisik di rumah sakit. Nah, ini sudah bisa dipisahkan. Nah, ternyata mereka bertemu lagi di pemakaman, terjadilah peristiwa tersebut. Nah, jadi sekali lagi kami luruskan bahwa ini sudah melalui proses daripada pengamanan yang dilakukan oleh pengamanan. Sehingga setelah kejadian tersebut, kita lakukan lagi pengawalan untuk mengembalikan jenazah ini maksud. Demikian. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata. Kita ke informasi berikutnya. Polisi menangkap seorang pria yang menyandra penghuni kos dengan senjata api di Palembang, Sumatera Selatan. Sempat terjadi baku tembak antara polisi dan pelaku yang tidak ingin menyerahkan diri. Angkat tangan. Buang aja pistol, buang aja sini pistolnya. Hei. Buang di luar pistolnya ya. Buang aja pistolnya itu. Inilah detik-detik penangkapan Doni, pemeras yang menyandra penghuni kosan di Palembang, Sumatera Selatan. Lamanya proses penangkapan dikarenakan pelaku menyandra penghuni kosan dan membawa senjata api. Negosiasi yang berlangsung alot diakhiri dengan baku tembak antara polisi dan pelaku yang tidak mau menyerahkan diri. Penangkapan yang berlangsung selama 3 jam ini akhirnya membuahkan hasil setelah peluru milik pelaku habis. Petugas menyita 1 pucuk senjata api dan 4 selongsong peluru yang telah ditembakkan. Tapi bagus buatannya. Usai ditangkap, pelaku digelandang ke Mapolresta Palembang dengan pengawalan ketat karena warga yang berkumpul di depan lokasi ingin menghakimi pelaku.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat 1951, junto pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kronologis dan perkembangan terkini kasus baku tembak di Indokos, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kompol Edi Rahmat, Kasat Reskrim Polresta Palembang. Assalamualaikum, selamat malam Pak Edi. Selamat malam, Mas. Ya, Pak, langsung saja, konsumsi publik di media sosial yang sudah viral videonya diduga ini kasus penyanderaan. Nyatanya ini ada kesalahpahaman. Yang ada adalah kasus penyanderaan yang berujung baku tembak dengan anggota kepolisian. Bagaimana duduk perkaranya, Pak? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa awalnya pada pukul 21 WIB kami mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang yang mengamuk-amuk membawa senjata api. Kemudian warga melaporkan kepada Polsek Ilir Barat 1 dan anggota datang ke TKP, kemudian melihat bahwa benar ada orang yang menggunakan senjata api. Ya, begitu diadakan negosiasi, namun yang bersangkutan masih marah-marah. Kemudian anggota Polsek meminta bantuan kepada Polres dan anggota gabungan dari Polrestabes Palembang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Palembang datang ke TKP dan di TKP kita melakukan negosiasi. Namun malah yang bersangkutan ini melepaskan tembakan ya ke arah petugas. Kemudian kita coba melepaskan tembakan peringatan kepada tersangka, namun tidak diindahkan, masih mengamuk-amuk di tempat kosan. Kemudian kami coba bernegosiasi kembali, namun tidak ada respon yang positif dari tersangka. Ya. Kemudian kami mencoba melepaskan tembakan ke arah yang bersangkutan dan mengenai bagian kaki ya dari pelaku. Oke, singkat kata akhirnya pelaku ditahan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, status dari pelaku ini siapa, apa profesinya, dan bagaimana dia memperoleh senjata api? Ya, kalau dari menurut keterangan bersangkutan bahwa yang bersangkutan ini datang dari wilayah Pekanbaru, ya, datang ke sini untuk menempuh pendidikan di S2, ya. Kemudian kami coba mendalami apa motif yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan ini terpengaruh oleh narkoba, ya. Jadi habis menggunakan narkoba baru mungkin berhalusinasi, ya, kemudian mengamuk di kos-kosan. Ya, terima kasih waktu Anda berbincang bersama kami, Kompol Edi Rahmat, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi rumah produksi kosmetik ilegal beromset ratusan juta rupiah di Bekasi digerebek polisi. Kami kembali saat lagi.